Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Waris Rasyidus Saburul Ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli afdhala salati ala asadi malukatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kulama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun. Dilanjutkan dengan membaca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibacakan oleh Ibu Suharwati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati malaikati muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati malatul arsy wa malaikatur rahmah wa malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa Munkar Nakir Raqib Atid Malik Ridwan alaihi wassalam wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati sultanu auliya ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qudasur Siramu Ajiz bi barakati fi ulumihim wa karamaihim li ustadina Syekhuna al-Mukarram Ki Haji Mama Fakih bin Astagfirullah Mama Ki Haji Ahmad Fakih bin Bapak Haji Kurdi, Syekhuna Al-Mukarram Ibu Hajah Qoni'ah binti Bapak Matsui, Syekhuna Al-Mukarram Ki Haji Zainal Mustafa bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Ki Haji Muhtar Soleh B.A. bin Fulan, Syekhuna Al-Mukarram Ki Haji Mamal Mali Muhtador LC bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Ki Haji Hilman Abdurrahman bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Ki Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Ki Haji Muhtar Ghazali bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Ki Haji Saiful Uyun LC bin Fulan, Syekhuna Al-Mukarram Ki Haji Mahmud Munawar
bin Syaun Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syauna Al-Mukarram Kiai Haji Ayi Mahdi bin Syaun Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syauna Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Furqon bin Syauna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syauna Al-Mukarram Kiai Haji Burhan Rosidi bin Syaun Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syauna Al-Mukarram Kang Habibul Manan bin Syaun Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syauna Al-Mukarram Kiai Haji Acep Sanusi bin Fulan, Syauna Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman bin Bapak Antur, Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manan Robani, Al-Mukarram Ibu Yunita Adian Sawa binti Atat, bi barokati ulumihim wa karomatihim sahibul wilayatan kafitan baiduritan Yunus, husulihim wa furihim khususon ila ruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Sadaqallahul Azim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran beserta isinya yang akan dibacakan oleh Ibu Nur Syafarah Mahayat Yani. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka bunga yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Ya, ikra dulu. Pakihin ya bisa pakihin aja iyo sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة وهو على كل شيء قدير. Yap, perhatikan. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idah. Jadi sekarang membahas dulu tentang masalah hukum dulu. Ya. Qala Isa. Oh, panjang apa nih hukumnya? Sebab ada alif sebelum baris fathah. Nama hukumnya adalah mad dobi'i. Apa yang dinamakan mad dobi'i? Yang disebut mad dobi'i ataupun arti mad dobi'i? Apa jadi lupa?
Mad dobi itu, mad itu adalah panjang. Tobi'i itu tidak boleh lebih ataupun kurang panjangnya 2 harokat. Itu mad tobi'i. Jadi segitu pun cukup kalau nadanya kayak tadi. Jadi mad dobi'i itu adalah panjangnya bacaan tidak boleh melebihi 2 harokat. Kalau lebih dari 2 harokat berarti namanya bukan mad dobi'i. Mad dobi'i, mad yang paling pendek. Qala Isa bin Maryam Allahumma. I juga mad dobi'i sebab ada iya mati sebelum baris kasroh. Sab apa hukumnya sab? Sab kolkolah. Apa arti kolkolah? Suara pantulan. Kolkolah apa ini? Sebab ada huruf kolkolah mati karena asal. Hurufnya ada berapa? Ada 5. Kolkolatun yajma'u wa qutbu jadin bayin lada waqfin wasakin tarasudi. Kolkolatun yajma'u wa qutbu jadin bayin lada waqfin wasakin tarasudi. Itu juga nanti harus bisa. Jangan sampai, makanya awas. Semakin jauh baca Al-Quran, itu. Saya memberikan contoh saja. Isa bin Maryam Allahumma. Isa bin Maryam Allahumma. Maryam Allahumma. Humma mimusada apa hukumnya? Guna apa? Guna asliyah. Apa arti guna? Dengung ke hidung. Huruf guna ada 2, yaitu mim dengan nun yang mana kaidahnya? Wa guna mimman sumanunang sudida wasami kula ngarafa gunatim ba'da. Lahumma rabbana anzil alaina rabbana apa hukumnya? Hukumnya apa? Mad apa? Mad jaizmun fasil. Ingat, kalau ada mad, ke depannya ada hamzah, 2 pilihannya. 1 mad jaiz, kedua mad wajib. Tinggal dilihat huruf hamzah ke depannya, apakah satu kata, apakah beda kata. Ingat, jadi kalau ada mad, lihat ke depannya ada hamzah kan enggak? Oh, berarti jawabannya 2. Di sini mad jaizmun fasil. Sebab mad dengan hamzah beda kalimah, beda kata. Apa arti mad jaizmun fasil? Mad itu panjang, jaiz itu boleh, panjangnya boleh. Mun fasil terpisah antara mad dengan hamzah, jadi boleh panjangnya mau 6, mau 4, mau 5, mau 2. Rabbana apa hukumnya ang? Ikhfa. Apa arti ikhfa? Nah, samar dengan dengung. Ikhfa itu hukum nun mati dan tanwin nomor kelima, keempat. Nah, jadi keempat. Ikhfa itu hurufnya ada berapa? 15. Dikumpulkan di nadom. Sibda sana kamja dasak sun kod sama dung toyi bajid pitu kododo 5. Ada di kitabnya, tinggal dibuka. Nah, jadi
Arti ihfa adalah dengung dengan sabar. Huruf ihfa ada 15. Anzil alaina, alaina na apa na hukumnya? Mad. Tobi sebab ada alif sebelumnya baris maidah ma. Tuh, ke depan ada hamzah ini mad apa? Ma. Mad apa maknya? Mai. Ayo. Kayak tadi. Perhatikan kalau ada mad, ke depannya ada hamzah, tinggal dilihat. Hamzahnya satu kata dengan mad apakah beda? Itu aja. Di sini hamzah dengan madnya satu kata, berarti mad wajib mutasil. Berapa harokat mad wajib mutasil itu panjangnya? Mad wajib mutasil itu adalah 6 harokat, kan wajib namanya. Nah, jadi awas. Jikalaulah ada mad ke depannya ada hamzah, maka jawabannya ada berapa tadi? Kalau jikalaulah ada mad itu bendera tuh. Ke depannya ada hamzah, maka jawabannya ada berapa? Nah, kan tadi udah. Jikalaulah ada mad ke depannya ada hamzah, jawabannya 2. Kalau tidak mad jaiz adalah mad wajib. Lihat hamzahnya satu kata dengan mad apakah tidak. Kalau tidak tahu kata kalimah. Kayak tadi robana tuh dengan angjil kan itu beda kata. Kalau ini maidah adalah satu kata. Ya, perhatikan. Maka jangan bingung kalau ada kayak bendera, ya kalaulah disebut bendera itu disebut hukum, menurut hukum, maka itu namanya mad. Tinggal ke depannya lihat, ada hamzah enggak? Kalau ada, oh berarti kalau tidak mad jaiz mad wajib. Enggak susah ini. Maidatam, datam kadatan. Sebab ada tanwin. Tanwin apa? Tanwin patah, ke depan ada huruf apa? Mim. Mim itu huruf idgham. Idgham apa? Idgham sapawi. Oh, ada idgham sapawi. Idgham bigun. Nah, kalau ada nun mati, tanwin patah domah kasroh, berarti jawabannya 4. Idhar, idgham, iqlab, ihfa, udah. Kalau ada mim mati, jawabannya 3. Idhar sapawi, idgham mislen, ihfa sapawi. Kalau alif lam, jawabannya 2. Qamariyah samsiah. Kalau mad jaiz, jawabannya 2 juga. Kalau mad, ya mad jaiz dengan mad wajib. Tuh. Jadi itunya harus dipahami. Qalqalah ada 2, enggak bingung. Maidatam tadi idgham bi gunnah. Apa arti idgham bi gunnah? Memasukkan suara nun mati ataupun tanwin kepada huruf idghamnya dibarengi dengan gunnah. Idgham itu hukum nun mati dan tanwin nomor kedua. Wasani idghamun bisitatin atat biar maluna indahum qad sabatat. Yang kedua adalah idgham namanya hurufnya ada 6 semuanya. Maidatam minas sama'i takunu lana. Maidatam minas sama. Nah, di kata minas apa hukumnya? Nas. Nas apa hukumnya? Ingat. Kalau ada alif lam tinggal dilihat ke depannya. Ada musadah apakah tidak? Alif lam apa ini?
Alif lam samsiah. Sebab sesudah lam ada huruf yang dimusyadah saja. Minas samaa'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Minas samaa'i. Nah, tadi sama dengan apa tadi? Ma'idatan. Wajib botak sil. Takunu lana, taku apa hukumnya? Robi'i, sebab ada waw mati sebelum baris doma. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Takunu lana 'idan li awwalina. Idal apa hukumnya dal? Dal apa hukumnya dal? Adalah idgham apa? Idgham bila gunnah, sebab ada tanwin patah, ke depan ada huruf lam. Li awwalina wa akhirina. Walina, nah panjang sebab ada alif sebelum baris patah. Wa akhirina, panjang juga tuh a dengan naknya. Wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wa ayatan minka. Nah. Wa ayatan, tam apa hukumnya tam? Idgham. Ming apa hukumnya ming? Ikhfa. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Siap, mau huruf. Dengan cara membaca harus hati-hati membaca ya. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idah. Qala, qaf dari mana maronya? Dari aksol halki. Huruf yang keluar dari aksol halki ada berapa? Aksol halki kah? Oh, aksol halki ya. Qaf dari aksol aksol lisan ya. Par. Aksol lisan. Huruf yang keluar dari aksol lisan ada berapa? Ada dua. Qaf dengan kaf. Kalaulah qaf agak ke dalam sedikit, kalau kaf agak keluar sedikit. Nah itu menyebut huruf qaf tuh. Qala qanu qalikul. Jangan ka, salah. Makanya suaranya keluarkan. Ya, ini apa? Kebanyakan qaf itu masih kurang. Dua. Keluarkan suara, jangan ditahan. Nanti kalau ditahan bisulan coba. Tiga. Nah, ya, ini salah. Kolukol gitu. Sok, tuh 2, 3. Jadi menyebutkan huruf ko tuh pakai suara, bukan pakai angin. Ya. Pola. Lam dari mana lam tuh? Ujung lidah dengan langit-langit yang atas. Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina. Isa bin ain dari mana?
Dari tenggorokan bagian tengah. Aisabana ya mati dari mana? Ya dari mana marnya? Ya dari wastul lisan. Olai sab sin dari mana sin? Ujung lidah antara gigi atas dengan gigi bawah. Ba dari mana? Ba sab. Ba dari syafatain. Nun dari mana nun? Sabnu. Mim dari mana? Maryam. Mim dari syafatain. Ro dari mana? Mar. Ya dari mana? Wasto lisan. Mim dari mana? Dari syafatain. Siap? Bedakan pola sampai Maryam sendiri-sendiri. Dengarkan dulu. Suaranya jangan tidak dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan didoakan. Mudah-mudahan bisul ya. Ayo, siap. Siap. Keluarkan ya suaranya supaya biasa. Ola Isa banu Maryam. Ola Isa banu Maryam. Segitu pun cukup. Jangan dilama-lamakan. Ya sendiri-sendiri. Sama-sama dulu. Tuh 2, 3. Ola Isa banu Maryam. Silakan sendiri-sendiri. Ya. Ola Isa banu Maryam. Yuk, maju. Kurang cepat sedikit lagi. Ulang lagi. Sekalikan. Qala Isa banu Maryam. Isa banu Maryam gitu. Coba sekali lagi. Allahu Akbar. Silakan sekali lagi. Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Lumayan. Sok. Lihat, lanjut. Ola Isa bin Maryam. Lanjut. Ola Isa bin Maryam. Maju. Ola Isa bin Maryam. Ya. Jadi gitu baca tuh ya. Ola Isa bin Maryam Allahumma Rabbana. Ya. Lahumma Rabbana. Shadaqallahul adzim. Surat dulu nanti lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ola Isa bin Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idah. Nah, jadi tadi qala Isa bin Maryam. Sekarang sekalikan sampai Maidah ya. Jadi masalah napas itu memang sih sakit. Tetapi biarpun gimana namanya usaha, insya Allah sedikit demi sedikit kita diberikan nanti oleh Allah pengetahuan. Jadi yang dinilai oleh Allah itu adalah usaha, bukan masalah bisanya. Siap. Dari Qola sampai Maidah, perhatikan nanti suruh sendiri-sendiri. Gini. Qala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idan. Tuh, 2, 3. Qala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idah. Silakan sendiri-sendiri. Qala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idah. Yud. Qala
Maidah. Lanjut, silakan. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idah. Lanjut. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina Nggak usah dipaksakan. Jangan dipaksakan, nah gitu dia. Kalau nggak mampu tuh, jangan dipaksakan. Kali lagi ya. Sok. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idah. Lanjut. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idah. Jadi, ya. Jadi banyak hak tuh tadi kurang besar sedikit. Nah, haknya tuh tadi banyak. Haknya itu banyak yang kurang besar. Terus lagi jangan ma'i atau i. Oleh sabadu Maryam Allahu. Segitu pun cukup, enggak usah hu. Segitu pun cukup ya kalau hak besar itu. Siap. Siap lagi. Perhatikan cara pembacaannya. Anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awwalina. Tuh, 2 3. Anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awwalina. Hak sendiri-sendiri. Anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal. Kemana napasnya? Habis. Lepas. Ulang. Anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awwalina. Lanjut. Anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awwalina. Mati napas nggak mampu. Yuk lanjutkan. Siapa lagi? Anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awwalina. Lanjut. Anzil. Anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal lil awwalina. Awalina. Oh, maju. Anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina. Nah, itu ya. Aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Tuh, 2 3. Idal li awwalina wa
Silahkan sendiri-sendiri. Ya. Idal li awalina. Aidan li awlina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Yud. Bukan ai, i. Yud. Aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Yud. I. I, bukan ing atau i. Aidan li awwalina wa akhirina. Ulang. Aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna. Ulang lagi mampu pasti. Good. Aidan li awwalina wa akhirina. Khairina. Jadi ingat ya. Udah alhamdulillah cara membaca. Ya, jadi jangan sampai perhatikan. Makanya membaca itu lancar dengan tidaknya harus diperhatikan nada panjang pendeknya. Satu. Yang kedua, masalah huruf-huruf ya. Paling tidak kita bisa membedakan. Jangan sampai sama ya. Kayak tadi hamzah terus lagi ain, jangan sampai antara a dengan a itu sama. Salah. Ya. Jadi udah agak lumayan huruf-hurufnya. Cuman yang masih belum jelas perbedaannya adalah kebanyakannya saya dengarkan tadi h besar dengan h kecil, terus lagi kho, wa akhiri, wa ahi, jangan wa ahi, wa akhi, gitu. Tujuannya untuk membedakan. Ya, itu kalau dibaca wa ahi, ha bukan, kho bukan, ya. Wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Khairur raziqin. Gitu. Jangan khairur raziqin, salah. Itu ya. Tuh. Insyaallah perubahan setiap pengajian, alhamdulillah. Ya. Jadi itu tentang masalah tadi yang pertama masalah hukum-hukum, yang kedua masalah makhrijul huruf, yang ketiga cara membaca sehingga kita memahami yang mana yang harus dipanjangkan dan juga yang mana harus dicepatkan. Tidak semuanya membaca Al-Quran itu harus dilama-lamakan, tinggal tergantung nada, tanda ataupun ciri. Tinggal tergantung ada tanda yang harus dipanjangkan, nah di situ ada, oh berarti panjangkan, lamakan. Sebenarnya ngaji itu membaca Al-Quran bisa menjadi kedengarannya enak kalau kita tahu mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dipendekkan. Tuh. Makanya para qori, orang yang tilawah Al-Quran,
Kenapa merdu enak suaranya dan juga pas memanjangkannya? Dikarenakan memakai ilmu tajwid. Coba kalau tidak memahami ilmu tajwidnya, pasti memanjangkannya di mana mau dan juga pasti banyak diprotes. Kenapa orang yang para kori internasional, kan? Kenapa memanjangkannya tidak diprotes? Dikarenakan dah tahu ilmunya. Tuh. Jadi yang paling utama kita membaca Al-Quran adalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid termasuk kepada hukum-hukum makhorijul huruf, sifatil huruf. 3 poin ini kita harus menguasai supaya benar-benar Al-Quran itu menjadi sifaul qalbi. Al-Quran dibaca tidak menjadi sifaul qalbi dikarenakan ilmunya tidak dipelajari, maka sehingga membaca Al-Qurannya itu semau-mau. Ya, jadi itu tentang masalah membahas tajwid pada sore hari ini. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya tausiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah, tadi udah selesai kita membaca Al-Quran, dilanjutkan membahas tentang masalah tajwidnya, dan selanjutnya di sini menerangkan tentang masalah satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ara'aytum law anan nahara bibabi ahadikum yagtasilu fihi kula yaumin khamsan ma taqulu dalika yabqa min daranihi qalu la yabqa min daranihi syai'un qala fadzalika mislu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Mananya wallahu alam bil muradihi wa rasulihi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurut kalian jika terdapat sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa. Beliau bersabda lagi, seperti itulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan kesalahan. Jadi hadis tentang masalah sholat yang 5 waktu. Kita semuanya mengetahui bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama. Sholat merupakan suatu ibadah yang ditentukan waktunya. Dan juga kalau sholat-sholat yang lain mungkin kita udah memahami ya. Kalau pengen dimurahkan masalah rezeki, sholat duha.
Kalaulah pengen ditunjukkan suatu masalah, misalkan mau milih A, apakah milih B, apakah milih C, maka itu istikharah dengan tahajud. Nah, siapa tahu kita ini yang hadir pada sore hari ini tentang masalah kehidupan, maka rajinlah sholat istikharah dengan tahajud. Ya, banyak padilah keunggulan sholat sunat yang lainnya. Tetapi jarang mengetahui keunggulan tentang masalah sholat yang 5 waktu. Jangan terbalik. Sholat 5 waktu adalah menghapuskan dosa. Di sini pentingnya kita sehari 1 malam kita melaksanakan sholat 5 kali. Sok perhatikan. Dari pagi sampailah pagi lagi. Dari duhur sampai asar. Disuruh sholat hanya sekali. Udah duhur kan? Dari duhur sampai asar sholat lagi. Kenapa? Sebab dari duhur ke asar ada waktu yang senggang. Bisa jadi udah sholat duhur sampai asar, waktu dan kesempatan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, maka itu disia-siakan, maka menjadi dosa. Dari asar sampailah ke maghrib, ada jeda juga waktu, maka manfaatkan juga. Kenapa? Di situ banyak juga dosa. Terus lagi dari maghrib sampai isya, di situ juga banyak dosa. Tetapi kalau udah isya, kalau udah tidur, maka orang yang tidur tidak ada dosa. Maka panjang waktunya tuh. Dan isya, subuh berapa jam? Soalnya kalau orang yang tidur tidak berbuat dosa. Makanya panjang waktunya. Dari isya sampai subuh. Tuh. Dah subuh, sholat duhur lagi. Makanya kita diwajibkan umat Islam peliharalah sholat yang 5 waktu. Rajin juga sedekah, rajin juga ngaji, rajin juga baca sholawat. Tetapi sholat yang 5 waktu tidak dijaga, tidak dipelihara, maka dosa. Jangan disia-siakan sholat 5 waktu. Sebab apa? Ibadah yang paling utama. Tidak ada tawar-menawar. Balik lagi kepada diri kita. Kita serba susah untuk melaksanakan kebaikan yang lainnya. Mungkin di dalam sholat yang 5 waktunya kita belum bisa dikatakan sempurna. 1. Mungkin di dalam sholat yang 5 waktunya belum tahu syarat dan rukunnya. 3. Mungkin di dalam sholat yang 5 waktunya belumlah tertib. Makanya orang yang rajin sholat, orang yang memelihara sholat, maka sholatnya bakal memelihara kepada kita. Kalau kita rajin mengusahakan sholat yang 5 waktu dijaga sampai tidak kelewatan waktu, insya Allah nanti pas di yaumul akhirat sholat menolong kepada kita. Sebagaimana sekarang kita tidak lalai di dalam sholat. Banyak orang Islam yang mengaku pengen masuk surga, sholat tidak. Salah itu tuh. Ya saya kan rajin ngaji, iya. Tetapi ibadah yang paling utama sholat. Tidak ada tawar-menawar. Jangan lupa sholat yang 5 waktu. Nah, jadi kalau kita terus-terusan melaksanakan sholat yang 5 waktu, yang tadinya kita diberikan yang tadinya kita menjadi orang yang sombong, tadinya kita orang yang mudah emosi, tetapi kalau sholatnya udah betul, maka sombong dan juga mudah emosi, insya Allah secara sedikit demi sedikit hilang. Ya. Kalaulah kita pengen disayang oleh Allah, dekati Allahnya dengan jalan, dengan cara, salah satunya adalah sholat 5 waktu dijaga. Ya.
Jikalaulah kita banyak kotoran, misalkan contoh, pulang kita dari sawah, badan kita otomatis kan banyak tanah, badan kita otomatis bau keringat. Gimana caranya badan kita supaya bersih dari tanah dengan keringat? Otomatis mandi. Nah, gitu juga kalau kita pengen masuk surga, kalau kita pengen selamat dunia akhirat, maka harus dijaga sholatnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan akhirat adalah tempat orang yang suci, tempat orang yang bersih. Bersih dari apa? Dari kotoran. Kayak kita memasukkan pakaian, tidak mungkin pakaian kotor dimasukkan ke dalam lemari. Otomatis kalaulah pakaian supaya masuk kepada lemari, maka dicuci dulu. Nah gitu juga kita. Kalau kita pengen selamat di akhirat, dunia dan akhirat, jaga sholatnya. Pelihara. Jangan disia-siakan. Sebab Allah tidak bakalan mau memasukkan orang yang berdosa kepada surganya Allah. Al-jannatu uidat lil muttaqin. Surga diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Banyak terbalik umumnya. Ya, sekarang umat Islam tidak memperdulikan sholat yang 5 waktu, malah memperdulikan keinginan hawa nafsu. Itu yang salah. Mana buktinya? Sholat dibiarkan, belajar ngaji dibiarkan, tidak diperdulikan. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan balasannya tidak kelihatan oleh mata dohir. Sehingga masalah ngaji, masalah sholat dibiarkan. Coba kalau kelihatan upahnya orang yang sholat misalkan, kelihatan, wah sekarang saya habis sholat duhur misalkan upahnya 100.000, saya rasa enggak susah untuk nyuruh orang sholat berjamaah. Dikarenakan tidak kelihatan oleh dohir, maka sehingga dianggap sepele. Terus juga masalah ngaji. Padahal hukumnya wajib ini nih ngaji. Tidak ada tawar-menawar. Kok kenapa? Banyak orang yang tidak mau melaksanakannya. Bukanlah tidak tahu. Kalau masalah dalil pasti mereka memahami. Kalau masalah wajib mereka pun memahami. Kok kenapa? Untuk belajar ngaji ini susahnya minta ampun. Padahal apa? Padahal hadisnya udah memahami. Nah, itu tadi dikarenakan tidak mau mengusahakan. Kalaulah kita mau mengusahakan pengen merubah diri kita, kita pengen menjadi orang yang baik, harus ada usaha. Masalah dunia diusahakan, tetapi masalah ibadah tidak diusahakan, itu berat sebelah menurut saya. Harusnya dua-duanya. Usaha masalah tentang duniawi, ya jangan menyerah. Terus usaha dikarenakan diwajibkan. Usaha. Masalah agama supaya kita lebih dekat kepada Allah, terus usahakan juga. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang mengatur apa? Kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak terbalik zaman sekarang. Masalah dunia tidak memperdulikan masalah kewajiban, yang penting dunia. Tetapi kalau udah mati, apakah dunia itu bisa menolong kepada kita? Apakah tidak? Ya, itu tinggal tergantung kitanya lagi. Ya. Sebab orang yang kaya belum tentu bahagia, orang yang pintar belum tentu bahagia, orang yang miskin belum tentu susah. Orang yang bahagia adalah ketenangan jiwa. Nah, laisal gina an kasrotil arodi walakinal gina ginan nafsi. Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, ketenangan jiwa. Makanya kalau kita pengen menjadi orang yang kaya, dekati Allahnya. Kalau kita pengen ditenangkan jiwa, dekati Allahnya.
Jangan kejar masalah dunia, jangan salah. Mana buktinya? Banyak orang yang banyak dunianya, tetapi lupa kepada sang penciptanya, sehingga itu bukan dikatakan orang yang kaya, orang yang bahagia menurut hukum agama. Menurut kita, wah orang kaya mungkin bahagia, senang, bahagia, senang. Belum tentu. Orang miskin menurut kita, wah susah dia, mungkin tidak bahagia dia hidupnya dikarenakan untuk mencari makan untuk mencari makan pun susah. Apalagi untuk yang lainnya, tidak bisa dilihat dari segi itu. Kebahagiaan adalah letaknya di dalam hati. Mana buktinya? Sok para orang tua dulu, para ulama, apakah mereka orang kaya? Sok balik lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau itu orang kaya? Bukan, orang miskin. Kok kenapa dekat dengan Allah? Kok kenapa menjadi kekasih Allah? Dikarenakan apa? Dikarenakan selalu memohon perlindungan kepada Allah dan apapun yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakannya. Maka kita juga harus terus mendekatkan kepada Allah dengan jalan sholat yang 5 waktu, dengan jalan belajar ilmu agama, dan yang lain sebagainya. Jangan terbalik. Yuk kita benahi sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita mengaku orang Islam, kita rajin salat, kita rajin membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran dan salat kita tidak menolong kepada kita. Jadi harusnya gimana? Pelajari ilmunya sedikit demi sedikit. Misalkan sholat tadi syarat rukunnya, terus lagi hal-hal yang membatalkan kepada sholat. Jangan sampai bangga dengan saya tahu sholat. Nah, belum tentu orang yang rajin sholat itu mengetahui tentang masalah syarat dan rukun. Orang yang membaca Al-Quran belum tentu memahami tentang masalah ilmu tajwidnya. Jadi harusnya gimana? Harusnya jangan berhenti, teruslah kita belajar. Dikarenakan apa? Dikarenakan dosanya juga setiap waktu. Ya. Sebab apa? Ketenangan jiwa adalah Allah yang memberikannya kepada kita. Coba kalau kita udah bahagia, udah gembira, tidak memikirkan susah makan, tidak memikirkan masalah yang lainnya. Kalau udah bahagia, hati kita bahagia, gembira, tidak ada pikiran kemana-mana, itulah orang yang bahagia sejati. Itu tuh siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nanya, kita kan dah lama belajar Al-Quran. Pernah enggak merasakan bahagia? Bahagia itu gimana? Tadi pas kita membaca, padahal di rumah itu masalah banyak. Kadang-kadang untuk makan pun belum ada. Tuh tapi bahagia sekali. Kayak ibarat gini, ada orang memberi sesuatu yang mana kita tidak mengharapkan berian orang. Pernah enggak? Hah? Udah mengalami apakah belum? Selama belajar ngaji. Pernah enggak? Kadang-kadang misalkan lagi ngaji ataupun selesai ngaji ataupun selesai sholat. Gembiranya luar biasa. Pernah enggak? Lah, masa enggak bisa merasakannya? Pernah apakah tidak? Jawab saja jujur. Jujur kepada diri kita masing-masing. Sok, jawab dulu. Jangan. Enggak usah berbohong. Kalau memang sudah pernah, silahkan. Kalau memang belum pernah, ya silahkan. Jujur kepada diri kita masing-masing. Saya nanya, itu pernah apakah belum? Sok, silahkan sendiri-sendiri ah. Sok. Ya, silahkan.
Nok, dari sini dulu, dari kanan dulu, sendiri-sendiri jawab. Pernah. Cok, yang lainnya pernah belum? Hah? Belum. Cok, yang lainnya gimana? Pernah. Yuk, yang lainnya silakan jawab. Ayo, silakan. Ayo. Cok, silakan. Jujur kepada diri kita masing-masing. Ayo jawab dulu masing-masing silakan. Sampai mana tadi? Sok jawab dulu. Pernah enggak? Pernah. Ayo silakan yang lainnya sok jawab dulu. Pernah kan enggak? Pernah kan enggak? Yuk yang lainnya silakan jawab dulu. Hah? Ayo silakan. Jangan sensitif, bahagia kemana ini bukan masalah yang lainnya. Lalu bahagia apa dulu? Bahagia malam, bahagia apa? Jadi kadang-kadang masalah rasa gembira, tenang hati, kalaulah kita pas membaca Al-Quran, ya, kalau pas kita membaca Al-Quran lalulah, biarpun banyak salah gitu kan, misalkan banyak salah baca Al-Quran, tenang, lalu gembira, dan hati kita, maka itu suatu anugerah dari Allah, memberikan kasih sayang Allah kepada kita. Satu. Yang kedua, kalau kita pas habis sholat 5 waktu, ya, pas habis sholat 5 waktu, dari segi dohirnya memang serba susah. Wah, selesai sholat 5 waktu, lalulah, luar biasa bahagianya itu. Maka itu suatu anugerah dari Allah. Maka kejar terus. Kalaulah itu datang lagi kepada kita, kebahagiaan itu, insya Allah nanti ke depannya kita tidak memperdulikan masalah duniawi. Tidak. Kalau orang udah bahagia di dalam masalah ibadah, maka orang tidak memperdulikan masalah duniawi. Maksud tidak memperdulikan masalah duniawi gimana? Tidak terlalu tetap waktu sholat, biar dunia kalau udah hasil ini besok, gitu bahasanya. Saya kalau tidak ngaji hari ini gimana kalau mati? Nah, kalau orang udah sering dapat bahagia tadi, gitu pemikirannya. Jadi masalah dunia tuh enggak terlalu gini. Aduh, gimana nih? Jadi memikirnya, kalau saya tidak dapat duit hari ini, mungkin besok masih ada. Tetapi kalau saya tidak ngaji hari ini, gimana kalau besok mati? Kalau saya tidak sholat hari ini, gimana kalau besok mati? Pernah Anda berpikir ke situ? Susah kan? Jadi kebahagiaan, ketenangan jiwa, bukanlah kita dimaukan, maka datang sendiri. Nah, caranya gimana? Tingkatkan lagi masalah ibadahnya. Tingkatkan lagi masalah membaca Al-Qur'annya. Maka itu datang lagi. Biarpun makan cuman dengan garam, kalau bahagia ya tidak jadi masalah. Kadang-kadang terbalik, kalau makan dengan banyak lauknya baru bahagia, makan dengan garam ngerebeh, bahaya. Ya. Jadi harus balik kepada diri kita supaya sadar bahwa tahu kualitas keimanan dan ketakwaan kita sendiri tahu. Wah, ini lagi banyak masalah, ini lagi di rumah lagi serba tidak ada, libur dulu ngajinya. Jangan gitu, paksakan. Kalau udah kita mengusahakan
tentang masalah ibadah kepada Allah, nanti Allah menggantinya. Maka nanti ada apa namanya? Rizki min haitsu la yahtasib. Jikalau kita mengusahakan semaksimal mungkin, secapek apapun, sesusah apapun, oh ini waktunya ngaji, biarpun gimana tidak jadi masalah, yang penting aku ngaji. Oh, waktunya sholat, biarpun gimana tidak jadi masalah, yang penting aku sholat. Maka nanti rizki min haitsu la yahtasib, Allah memberikan jalannya. Buktikan sekarang oleh diri kita masing-masing. Ya. Jadi rezeki min haitsu la yahtasib itu tidak disangka-sangka. Kadang-kadang jalannya ada orang yang menyuruh kerja, atau itu rezeki min haitsu la yahtasib namanya. Tidak disangka-sangka. Kadang-kadang ada orang yang memberi duit, kadang-kadang orang ada yang memberi makanan. Itu rezeki min haitsu la yahtasib. Kenapa? Ya kita tidak tahu ada orang mau memberi sesuatu makanan pada hari ini kepada saya. Tidak tahu. Maka Allah menggerakkan kepada seseorang sehingga orang tersebut memberilah kepada kita. Dikarenakan Allah sayang kepada kita. Mungkin kira-kira bahasanya gini. Wahai si fulan, dikarenakan engkau serba mampu, maka berilah si anu. Dia rajin ibadah, dia rajin sholat, dia mengusahakan masalah ngaji. Lalu digerakkan hatinya, lalu seseorang tersebut tergerak hatinya rasa mau memberi sesuatu kepada si A. Itu rezeki min haitsu la yahtasib. Ya. Maka kalau kita pengen serba dimudahkan tentang masalah urusan rezeki min haitsu la yahtasib, maka dekati Allahnya dengan jalan sholatnya jangan ditinggalkan, terus lagi belajar ngaji jangan diputuskan, insya Allah. Terusnya syifaul qalbi, obatnya hati adalah Al-Quran. Pernah tidak membaca Al-Quran sampai mengeluarkan air mata? Nah, pernah Anda membaca Al-Quran sampai mengeluarkan air mata? Pernah. Cuman air mata tersebut tanda tanya besar. Betul kan enggak? Tanda tanya besar itu gimana? Tadinya memang baca Al-Quran, dikarenakan di rumah tidak ada apa-apa, bisa juga jadi nangis. Membaca Al-Quran, tentang ada masalah rumah tangga, nangis juga kan? Membaca Al-Quran, ada masalah dengan anak, itu juga nangis. Nah, jadi gimana? Kak, maksud saya gini, pas begitu membaca Al-Quran, ingat dengan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita mengeluarkan air mata. Pernah tidak? Pernah. Syukur alhamdulillah. Itu nikmat apakah tidak? Nikmat luar biasa. Maka kalau pernah kita pas membaca Al-Quran, tersentuh hati kita, mengaku diri kita bukan orang yang baik, mengaku diri kita orang yang jelek, mengaku diri kita orang yang paling banyak dosa, akhirnya semakin sadar lalu mengeluarkan air mata. Air mata tersebut adalah air mata menjadi obat. Makanya kalau misalkan lagi berdoa ataupun membaca Al-Quran, jadi ingat kepada tingkah laku kita yang jelek dari pertama balik sampai sekarang, lalu keluar air mata, maka ambil air mata, lapkan. Itu bukan air mata yang murahan, tetapi air mata yang luar biasa menjadi saksi. Ya. Terus Al-Quran menjadi sifaul qalbi, obatnya hati adalah hatinya tidak keras, dikarenakan udah diobati. Kalaulah hati supaya lembut, seringlah membaca Al-Quran. Maksudnya gimana? Kalau orang yang sering baca Al-Quran,
tetapi hatinya masih keras, berarti belum mempan Al-Qur'annya. Maksud keras gimana? Bukan apa? Keras di sini bukan berarti suka melawan orang, bukan. Terutama keras hati adalah keras tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Banyak perintah Allah, bukan cuma sholat, bukan cuma ngaji. Perintah Allah salah satunya taati suami jikalau menyuruh kepada jalan yang benar. Udah bisa dipenuhi apakah belum? Nah, Allah memerintahkan kepada kita hormati kepada kedua orang tua kita, hargai orang tua kita, muliakan orang tua kita. Pernah apakah belum? Tuh. Allah memerintahkan kepada kita jangan bermusuhan dengan tetangga, jangan bermusuhan dengan saudara. Nah, kalau masih itu kita laksanakan, berarti hatinya juga masih keras. Kan Allah menyuruh tidak usah bermusuhan. Kita masih bermusuhan, berarti masih keras. Allah menyuruh kepada kita harus hormati orang tua. Orang tua haruslah dijadikan raja oleh anaknya. Tetapi sekarang masih juga menyuruh membantah kepada orang tua. Dosa. Berarti masih juga keras hati. Gimana caranya supaya sadar sedikit-sedikit bahwa melawan kepada kedua orang tua adalah dosa, menyuruh kepada kedua orang tua dosa. Kalau memang dia tidak ridho disuruh oleh anaknya, maka terus belajar membaca Al-Quran. Ini fungsinya, makanya jangan berhenti membaca Al-Qurannya. Itu ya. Jadi Al-Quran itu jangan diberhentikan. Dikarenakan apa? Saya pribadi masih banyak apa yang diperintahkan oleh belum dilaksanakan. Makanya supaya hati terus-terusan sadar, supaya Allah terus-terusan memberikan kasih sayangnya kepada kita, supaya kita menyadari bahwa kita bakalan mati, bakal diperhitungkan amal baik dengan amal buruk, Al-Qur'annya jangan berhenti. Ya. Kitab yang paling utama Al-Qur'an. Kalamullah yang paling agung Al-Quran. Tidak ada yang paling mulia kata-kata melebihi Al-Quran kata-katanya. Misalkan kitab kuning syair mulia Al-Quran. Makanya kita hayu sama-sama istiqomahkan sekuat tenaga, semaksimal mungkin masih diberikan hidup oleh Allah, sesibuk apapun, secapek apapun, jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Tuh. Sebab ya sekarang balik lagi kepada diri kita. Udah berapa tahun kita belajar Al-Quran? Dulu gimana membaca Al-Quran? Sekarang Allah memberikan rezeki kepada kita. Berikan rezeki apa? Nah sekarang biarpun tidak diberitahu oleh gurunya bisa membaca sendiri, itu suatu anugerah dari Allah. Tidak cukup ya Allah mudah-mudahan saya pandai membaca Al-Quran, kan tidak cukup. Ibu-ibu yang hadir di sini kan susah payah mengusahakan waktunya, kadang-kadang kena rebehkan dan yang lain sebagainya. Asalkan istiqomah Allah memberikan kemudahan. Sekarang mudah aja membaca Al-Qurannya. Tuh. Jadi Allah itu melihat masalah kerja. Kalaulah sungguh-sungguh biarpun susah, insya Allah Allah memberikan pahala nanti, diberikan oleh Allah kemudahan. Ya, maka tingkatkan lagi sekarang. Tadus binikmat, saya bersyukur ya kepada ibu-ibu semuanya dengan diadakannya jalan ini. Saya juga dari Lam Yakunil sampai surat Anas sudah hafal. Coba kalau tidak, tuh. Lam yakunil ladina dah tertalar sekarang. Jadi ilmu itu semakin diberikan semakin menambah. Saya memberikan kepada ibu, saya juga menambah. Tuh, kan? Ibu-ibu
Al-Qur'annya semakin lancar. Itu suatu nikmat dari Allah. Coba kalau tidak mau mengusahakan. Terus apa lagi? Asmaul Husna. Asmaul Husna, alhamdulillah juga udah mau hafal. Istiqomah kan hayu. So, jangan bingung, jangan menjadi bapak gimana menghafal, jangan. Baca. Allah memberikan nanti kemudahan. Ya. Jadi sumbernya semuanya dari Al-Qur'an. Tetapi jangan lupa kita sering membaca Al-Quran, jangan lupa masalah sholat yang 5 waktu dijaga. Jangan sampai dikarenakan sibuk, dikarenakan demi mencari dunia, yang mana dunia entah menolong kepada kita entah tidak, lalu sholat ditinggalkan. Bahaya itu. Jadi itu saja tausiah pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Itulah kebodohan, kekurangan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar yang disampaikan sesuai dengan keterangannya, dengan hadisnya, dengan ayat Al-Qur'annya, maka kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Al-insanu mahal khata' wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara mengaji kita pada hari ini telah pun selesai. Saya Nurliawati selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian saya harap dimaafkan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dilanjutkan dengan doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wassallim wa radhiyallahu wa syaratina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala nuri anwar, asril asro wa tirakil ahyar wa miftahil babil yashar. Sayyidina Muhammadil muhtar wa ali atuhar wa ashabil ahyar adadan yamilai wa iftuli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih bima ukhriqa wal qatimu masabaqo nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari azim. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.